kasus beredarnya beras oplosan di pasaran tidak berdampak terhadap aktivitas pemilik mesin penggilingan padi di Kabupaten Magetan. Para pemilik mengaku omset tetap stabil tanpa kenaikan atau penurunan upah penggilingan, seperti yang dialami pemilik mesin penggilingan padi di Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan. Usaha penggilingan padinya yang telah berdiri sejak tahun 1984 ini masih bertahan dan ramai didatangi petani. Menurutnya, meskipun isu beras oplosan tengah marak, para petani tetap datang untuk menjual gabah kering dan menggiling gabah di tempatnya. Bahkan ia menyebutkan saat isu beras oplosan mencuat, warga semakin banyak yang membeli beras langsung dari gudangnya karena kualitas beras bisa dipastikan aman setelah melalui proses penggilingan. Berbagai jenis beras tersedia di gudangnya, antara lain jenis 64, mapan, morang, serang, dan beras 32. Semuanya dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah agar harga tetap terjangkau oleh masyarakat. Ini tetap tidak mengaruh sama sekali. Berasku juga lancar ya. Yang beli juga ini alhamdulillah, dengan saya hanya mendengar saja wujud beras oplosan seperti apa saya tidak tahu. Ini tadi juga baru aja yang melapor, akhirnya ambil ke sini di selepan saya ini. Bu, kalau Ibu ini untuk jenis berasnya apa saja yang diserap? Wah, ini banyak sekali Mas, sekarang itu pemerintah itu. Walau namanya sekarang itu 64. 64 itu jenisnya macam-macam. Ada yang namanya mapan, ini aku tulis MP, ini ada yang mapan. Ada yang morang, ada yang serang, ada yang 32, ada yang 70, ada yang Bramo tadi ya? Jenisnya Bramo sendiri, jadi 64 lalu Bramo. Yang jadi andalan ini beras Bramo, Mas. Memang enak, seperti rumah makan itu suka Bramo. Kalau Bramo itu biasanya nggak begitu banyak kuah, nasinya pulen, enak, lalu wangi. Jadi tiga kelompok. Oh, Bu, dengan adanya penguapan beras oplosan ini untuk yang seleb sini naik apa turun atau gimana, Bu? Oh, ya ini alhamdulillah pembeli itu juga agak naik. Pembelinya. Malah naik ya? Iya naik, Mas. Ya katanya di pasar katanya. Saya sih enggak no comment ya di pasar, tapi saya mempertahankan kualitas selepan ini. Yang beli alhamdulillah lebih meningkat. Kalau produksinya selepan juga meningkat, Bu? Ya alhamdulillah, karena gabahnya juga ini datang sendiri, Mas. Terima kasih saya para petani-petani itu, saya hanya ini ngopeni petani lah, itu nanti datang lagi dia jual gabah. Saya kirim sini ya? Itu kirim dia, itu ada yang 2 karung, 3 karung untuk keperluan membeli. Bu, sebelum ada kasus beras oplosan ini, sebelumnya produksi berapa ton atau berapa kuintal, Bu, sebelumnya? Perharinya? Ya. Kalau perharinya ini kami hanya berapa? 5 kintal beras. 5 sampai 6 kintal. 6 kintal beras, jadi gabah itu ya hampir 1 ton. Hampir 1 ton. Kalau ini setelah ada ramai kasus ini masih juga naik atau masa atau? Ya naik, ada sedikit kenaikan. Pembeli ataupun ini alhamdulillah yang gabahnya juga ada yang diseleb itu loh, Mas, karena saya ini yang seleb juga naik, Bu, ya, nih ya? Yang seleb juga naik? Ya. Berapa banyak naiknya, Bu? Berapa banyak? Ya Pak, ini tambah ya sekitar 2 kintal, 3 kintal lah. Satu hari ini mencapai 7 kintal. 7 kintal ini. Kalau biasanya 5 kuintal. Iya, akhir-akhir ini ya. Bu, kalau beras ini selain dibeli sendiri warga ke sini itu juga dikirim kemana tuh, ada nggak, Bu? Ya, dikirim kemana gitu? Kalau saya sih enggak ngirim ya. Ini para pedagang. Pedagang orang Poncol, Sarangan, mana lagi itu ya. Ini yang luar Magetan? Luar Magetan itu ya sedikit. Dari Magetan, tim liputan Garda TV.